A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita kembali lagi mau membahas melanjutkan pembahasan yang kemarin dari buku Haid Pertamaku karya dari Dr. Afi Andriani. Kemarin waktu itu kita udah bahas ya tentang apa itu haid atau menstruasi. Ada yang bisa jelaskan? Keluar darah. Iya, haid keluarnya darah dari kemaluan yang disebut menstruasi, yang itu juga menjadi pertanda bahwa kita sudah memasuki usia pubertas atau baligh. Betul, Masya Allah. Jadi nggak perlu panik atau takut kalau misalkan ada darahnya gitu kan. Keluar darah dari kemaluan kita gitu. Terus kita juga cerita tentang pengalaman kita waktu pertama kali mendapatkan masa haid ya, masa menstruasi. Ada yang kemarin masih ingat nggak cerita Khania kalau Khania panik, kebingungan, takut bilang ke orang tua gitu, sampai akhirnya kita dikasih tahu kalau itu haid dan kita tidak boleh sholat gitu kan. Terus ada ceritanya Zahra juga, Anggreni juga bercerita, Alia oke, nggak apa-apa. Terus apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan haid pertama? Ada yang tahu nggak kemarin bahasan? Masih ingat nggak pembahasannya kemarin? Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan haid pertama tadi? Nggak perlu malu, nggak perlu takut kan, yang tadi Kania bilang. Terus cerita-cerita tentang pengalaman kita ya. Terus ada lagi pembahasan mengapa seorang perempuan mengalami haid. Masih ingat? Mengapa perempuan mengalami masa haid? Karena itu anugerah dari Allah yang udah kasih nih ketentuannya, perempuan ada masa haidnya gitu kan. Kalau laki-laki kan nggak ada ya. Terus setelah itu kita membahas tentang bagaimana caranya mandi wajib sesudah selesai haid. Ada yang masih ingat nggak urutannya apa aja? Boleh disebutin? Iya, kita niat dulu. Niatnya dalam hati, nggak apa-apa ya. Niatnya dalam hati aja. Nggak begitu. Nggak ada gerakan-gerakannya ya. Kita tidak hanya dalam hati. Terus apa lagi? Ambil sepotong kain. Iya, ambil sepotong kain atau kapas atau tisu untuk mengecek ya daerah kemaluan kita. Mengecek bagian intim kita, vagina kita ya, apakah memang masih ada sisa darah atau enggak. Kalau ternyata enggak, berarti kita wajib saat itu juga untuk mandi besar. Jadi bukan cuma sore ya mandi wajibnya ya. Kalau misalkan kita udah selesainya pas zuhur, artinya kita harus saat itu juga pas zuhur mulai mandi. Jadi setiap kali memasuki waktu sholat, kita harus cek tuh ya. Kalau memang misalkan udah tahu nih, udah mulai akhir-akhiran masa haidnya gitu kan, itu kita setiap mau sholat, setiap waktu azan kita harus cek tuh ya. Udah. Terus apa lagi? Iya, kita berwudu seperti kita wudu mau sholat biasa aja ya. Wudunya nggak ada yang diubah-ubah, wudu biasa aja. Selanjutnya, iya, tuangkan air atau basuh ya. Bagian mana dulu nih yang dibasuh? Bagian kanan kita, tubuh kita kanan, lalu kiri, terus rambut di sela-sela juga rambutnya ya, jangan asal nyiram aja. Di rambut juga kan ada kulit kepala kan, itu kena airnya, jadi kita harus sela-sela pakai jari kita. Iya, terus udah ya, tadi guyurkan ke seluruh badan, dimulai dengan bagian kanan, kemudian bagian kiri.
Terus gunakan sabun, shampoo gitu kan. Itu hal-hal yang sunnah aja ya. Sabun, shampoo gitu kan. Sekarang kita masuki pembahasan baru nih. Yaitu pembahasan tentang batasan syariat apa saja yang harus diperhatikan setelah mendapatkan masa haid. Coba tulis dulu. Batasan syariat. Sebentar, temannya ada yang belum. Batasan syariat apa saja yang harus diperhatikan setelah mendapatkan haid. Sudah? Batasan syariat apa saja yang harus diperhatikan setelah mendapatkan haid? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Sebelum Kania jelasin. Kalau kita sudah memasuki masa haid, ya, seorang perempuan udah masuk masa haid, apa hayo ininya? Artinya kita sudah apa tadi yang pertama? Yang waktu awal-awal kita masa pubertas atau masa balik, ya. Balik itu artinya kan kita udah mulai diwajibkan sesuatu nih gitu kan. Apa aja coba? Udah kan jelasin, ada yang bisa tebak apa selanjutnya? Menutup apa pintu? Menutup apa? Dijelasin selanjutnya menutup apa? Nah, betul, menutup aurat. Kita sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Kalau yang waktu kecil kita belajar, lalu ketika kita sudah mulai besar, mulai haid gitu, artinya kita sudah diberi tanggung jawab nih sama Allah berupa kewajiban. Salah satunya itu menutup aurat, ya. Menutup aurat dengan menggunakan, kita pakai jilbab kemana-mana gitu ya. Ini semuanya pakai jilbab nggak di rumahnya? Di rumahnya ketika kegiatan di luar juga pakai jilbab nggak? Oke ya, kalau di rumah mau dilepas. Ya, jadi kita sudah mulai wajib menutup aurat dengan sempurna ya. Kalau diwajibkan artinya ketika kita tidak melaksanakan perintah itu artinya kita sudah ditanggung jawabi untuk udah tahu nih mana baik mana buruk gitu kan ya. Kebaikan kewajiban kita sebagai muslimah yang sudah haid kan berarti kita menutup aurat, tapi ketika kita tidak melaksanakan perintah itu artinya kita naudzubillah ya mendapat dosa gitu ya. Terus ketika haid juga kita tidak boleh apa? Betul, kita tidak boleh sholat. Lalu ada yang tentang Al-Quran ya. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak boleh sama sekali memegang Al-Quran. Silakan mau pilih yang mana? Yang memudahkan. Kalau Kania sendiri memilih yang memudahkan ya, yang membolehkan supaya kita juga kalau di bulan puasa apalagi di bulan Ramadan, kalau nggak boleh pegang Al-Quran gimana dong gitu kan. Kita punya target ya, target menyelesaikan berapa kali hatam gitu kan. Kalau perempuan kan ada haidnya, jadi masa terhenti gitu kan, sayang dong gitu. Jadi Kania memilih membolehkan, tapi dengan batasannya tidak boleh memegang bagian Arabnya. Jadi boleh pegangnya yang bagian artinya. Lebih berhati-hati lagi harus menggunakan sarung tangan. Itu untuk kehati-hatian gitu. Iya. Tapi ada yang tidak membolehkan boleh pakai ini kerudung kainnya ya, boleh juga. Tapi memang agak susah sih. Kami juga pernah kayak susah sih.
Terus ada juga yang tidak membolehkan demi kehati-hatian tadi ya gitu, tidak membolehkan sama sekali. Silakan mau pilih yang mana, nggak apa-apa. Terdapat khilafiyah gitu, itu bukan sesuatu hal yang apa ya dihukumi nggak boleh dan boleh gitu. Masa kayak ulama terserah aja gitu. Kayak kita tuh silakan mau pilih yang mana gitu, pendapat ulama yang mana gitu. Boleh. Terus selain sholat kita terus baca Al-Quran, apalagi tidak boleh, apalagi kita, apakah ketika kita haid kita boleh puasa? Tidak boleh berpuasa ya. Salah satu ini juga sih yang harus kita syukuri juga ya, apa bersyukur apa enggak sih gitu, kayak di bulan Ramadan gitu kita kalian sih bersyukur ya gitu, perempuan tuh bisa ada masa haidnya gitu, artinya kita bisa istirahat dulu nih gitu. Tapi bukan berarti kita leha-leha ya aja ya ketika haid gitu udah nggak sholat, artinya berarti kita tiduran aja, nggak begitu. Tetap kita juga perempuan ada zikir yang bisa kita yang bisa kita lantunkan gitu kan, jadi nggak lost gitu, nggak ada kegiatan sama sekali, jadi nggak ada amal yang bisa kita perbuat gitu ketika haid, nggak begitu ya. Harus tetap kita mengumpulkan pahala apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Walaupun lagi masa haid berarti kita ya berzikir gitu kan, berzikir digantinya gitu. Terus ada lagi, kita tidak boleh tawaf di Baitullah Mu'tad gitu. Iya, Ka'bah. Ini khusus yang umroh, ada berhaji gitu ya. Dan ibadah apa saja yang boleh dikerjakan? Al-Quran, tadi baca Al-Quran, berzikir, sedekah, dan lain-lainnya ya. Tuh, alhamdulillah perempuan masih diperbolehkan untuk hal-hal demikian gitu. Berarti kita kan juga masih bisa untuk mengumpulkan pahala meskipun kita sedang haid ya. Terus udah tadi yang pertama apa? Menutup aurat. Terus apa lagi? Ayo, batasannya tidak boleh sholat, ibadah-ibadah yang tertentu ya gitu, yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita mengenali mahram kita. Iya, mengenali siapa saja yang menjadi mahramnya kita. Jadi nggak boleh ya sembarangan bercanda dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Kayak teman-teman di sekolah biasanya, kalau yang sekolahnya umum ya. Kalau Zahra kan sekolahnya dipisah ya, cewek cowok gitu. Kalau yang umum kan masih masih berinteraksi dengan laki-laki ya. Nah, interaksinya berkurang tuh, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sentuh-sentuhan ya. Enggak kan, Alia? Iya, kayak gitu. Karena ketika kita menyentuh yang bukan mahram, artinya itu kita nggak boleh kan? Iya, haram. Yang boleh kita sentuh biasanya siapa? Abang, kakak, iya, kakek. Gitu. Om mana dulu nih? Om dari Bentar dulu, dari siapa ya? Om dari bapak ya. Iya, om dari bapak yang mahramnya kita. Bentar dulu.
Bentar dulu ini bapak ibu. Oh, kalau oma memang masih ini sih, kayak paman, bibi itu masih, misalkan kita kakek nenek ya, terus punya anak, anaknya bapak kita, ayah kita, lalu ada om dan bibi gitu. Jadi anak pertama, anak kedua. Jadi misalkan anak pertamanya tuh ayah, anak keduanya om B misalkannya, anak ketiganya bibi C gitu. Ini masih jadi mahromnya kita, masih boleh kita salaman. Tapi untuk saudara-saudara sepupu nih, yang saudara sepupu ya, hati-hati. Untuk hati-hati ke ininya, apa sih namanya? Karena itu bukan mahromnya kita ya. Kalau bibi, nanti bibi tuh nikah nih, nikah. Yang tadi kan bibi C ya, bibi C kan perempuan kan bibi ya, kalau bibi kan cewek ya. Dia nikah sama om D. Kita kan nyebutnya om ya, tetap om ya. Tapi itu sebetulnya bukan mahram kita gitu. Suaminya dari bibi itu bukan mahromnya kita gitu. Kita harus hati-hati nih di sepupu-sepupunya. Misalkan om B, tadi om B tuh adik bapak kita ya, adik ayahnya kita. Om B punya anak, nanti anaknya itu bukan mahrumnya kita, sepupu namanya ya. Nah, persepupuan nih hati-hati ya. Kita seringkali ya sepupuan masih saudara gitu. Tapi sebetulnya iya tetap saudara, tapi sebetulnya itu bukan mahrumnya kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk salim gitu. Terus yang terakhir itu kita menundukkan pandangan atau godul basor nih. Oke, dengerin azan dulu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu yang terakhir kita mulai batasan kita itu mulai untuk menundukkan pandangan ya. Supaya kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, kayak kan kita udah mulai pubertas ya, artinya kita sudah sebenarnya mengenal jenis apa kelamin kan udah tahu ya, cuma kan mulai ada ketertarikan nih. Zahra yang benar enggak. Ketika kita mulai pubertas artinya kita mulai ada ketertarikan nih ke lawan jenis ya, bukan begitu, bukan ketertarikan dalam masalah perasaan. Oh ya ini nih ganteng gitu, kayak aku suka deh sama ini, mulai begitu kan. Iyalah, iya kan Zahra, iya kan Anggra ini. Alia, apalagi Alia. Mulai suka-sukaan nih sama cowok. Nah itu nggak boleh ya. Kita sudah mulai disarankan untuk menundukkan pandangan. Terus selain menundukkan pandangan juga suara kita, suara perempuan. Karena suara perempuan kan bagian dari aurat juga, ada yang mengatakan aurat ya gitu. Jadi kita tidak mendayu-dayu, jangan sampai bikin laki-laki tuh aduh masya Allah ini gitu tuh, ukti suaranya lembut sekali gitu. Kalau ada laki-laki suaranya lembut, kalau giliran ada sesama cewek wah gitu. Gak boleh kayak gitu, gak boleh mendayu-dayu, membuat suara menjadi lebih lembut ketika berbicara dengan lawan jenis. Dan kita diwajibkan untuk membatasi secukupnya saja dalam bergaul dengan lawan jenis. Udah ya, pembahasan kita hari ini cukup untuk ini aja, batasan syariatnya. Ada yang mau bacain nggak? Yang pertama apa aja tadi batasan syariatnya? Yang pertama itu kewajiban apa? Menutup aurat dengan sempurna. Tahu nggak aurat batasnya sama mana, dari mana sampai mana? Kepala sampai kaki.
ujung kaki dong. Ya, makanya kita pakai kaos kaki kan? Iya. Itu semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi ada juga wajah tuh, ada juga ulama yang mengatakan wajah juga bagian dari aurat. Itu kenapa ada yang memakai cadar kan, ditutupi dengan cadar, gak apa-apa. Terus apa lagi? Yang dilarang saat haid. Iya, dilarang saat haid apalagi? Tadi sholat, puasa, tawaf di Baitullah. Terus iya, tidak boleh. Tapi juga ada yang boleh kan? Itu kondisional aja ya, silahkan pilih yang mana gitu. Terus apa lagi? Mengenali siapa mahram kita. Iya, siapa yang mengenali siapa mahram kita. Terus terakhir? Menundukkan pandangan ketika ada yang buka. Ketika ada yang buka, enggak dong, menundukkan pandangan, tidak mendayu-dayu saat berbicara dengan lawan jenis. Tuh, enggak boleh dilembut-lembutin sengaja biar laki-laki tertarik sama kita, tidak boleh. Terus membatasi secukupnya dalam bergaul dengan lawan jenis. Ya, udah, mungkin itu saja yang bisa Kania jelaskan. Nanti barangkali ada pertanyaan, mangga silakan ditanya. Nanti kalau Kania bisa jawab, Kania akan jawab. Tapi kalau Kania butuh waktu untuk menjawabnya, berarti besok lagi Kania jawabnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah.